Di suatu malam, seorang pria misterius sedang berkeliling mencari mangsa. Tepat ketika dia menemukan seorang pengemudi di jalan yang sepi, dia langsung melancarkan aksinya dengan cara menabrak belakang mobil si target. Setelah si target keluar dari mobilnya, si pria misterius langsung menghabisinya begitu saja. Beralih pada seorang polisi yang keras kepala dan ambisius bernama Tesuk. Hari itu dia sedang bertugas bersama rekannya tapi malah terjebak kemacetan. Dia kemudian melihat anggota gangster yang sedang berjaga dan langsung masuk ke dalam tempat tersebut. 오늘 뭐 날인가? 예? Mengetahui Tesuk datang lagi ke tempat itu, salah satu anggota kemudian memberitahu bos mereka yang merupakan seorang ketua gangster yang sangat tangguh dan ditakuti bernama Dongsu. Dongsu yang saat itu sedang menghajar seseorang terpaksa harus menghentikan aksinya karena mendapatkan kabar jika Tesuk kembali datang ke tempat bisnisnya. Dongsu kemudian menghubungi atasannya Tesuk yang ternyata sudah mendapatkan uang suap. Dia kesal karena anak buahnya masih saja datang ke tempat usahanya padahal si ketua polisi sudah diberikan uang yang banyak. Kembali ke Tesuk. Setelah menangkap orang yang dia cari, dia langsung dihubungi oleh atasannya. Tapi karena Tesuk keras kepala, dia tidak peduli dan langsung menutup teleponnya. Sambil membawa tangkapannya, barulah Tesuk datang ke lokasi kejadian yang dilakukan oleh si pria misterius kemarin malam. Tesuk yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut langsung mengecek TKP untuk mencari petunjuk. Setelah mengeceknya, dia menemukan jika belakang mobil korban seperti telah ditabrak. Dia yang memiliki insting kuat hanya berharap semoga saja ini bukanlah pembunuhan yang acak. 현장에서 이름 부르지 말랬지. 확 그냥 이거 추돌 같지? 이것 때문에 죽인 건 아니겠지? Di tempat lain, Dongsu menemui ketua gangster lainnya yang merupakan saingannya yang bernama Sangdu. Meskipun terlihat Dongsu tidak terlalu menyukainya, tapi dia tetap menganggap Sangdu sebagai teman. Jadi dia hanya ingin berdamai agar tidak ada lagi perselisihan di antara kelompok mereka. Tapi saat Dongsu yang sedang mumet dengan sikap Sangdu malah dibuat semakin murka karena wakilnya malah ikut berbicara. Dongsu yang memiliki sikap tenang tapi mematikan langsung menghajar wakilnya sendiri karena tidak sopan telah berbicara saat para bos sedang berdiskusi. Tidak hanya itu, dia juga mencabut gigi dari wakil Sangdu yang langsung membuat Sangdu ketar-ketir. Karena mengetahui jika Sangdu murka maka tamatlah riwayatnya. Karena merasa takut, akhirnya dia mau menyetujui permintaan Dongsu untuk berdamai dan jangan mengusik bisnis satu sama lain. 글쎄, 원한관계, 채무관계, 소송. Di kantor polisi, Tesuk dan rekan polisi lainnya sedang membahas kasus pembunuhan yang baru saja terjadi. Mereka menebak jika si pria misterius bukanlah orang yang amatir karena dia sama sekali tidak meninggalkan barang bukti di TKP. Tapi Tesuk yang memiliki insting tajam langsung mengetahui jika kasus ini merupakan pembunuhan berantai. Meskipun telah menunjukkan bukti atas dugaannya, anggota lain bahkan termasuk atasannya justru menganggap jika teori Tesuk terlalu tidak masuk akal. Tesuk mengatakan jika mereka tidak segera menangkap si pelaku, pasti akan ada korban berikutnya karena si pelaku ini menyerang secara acak dan tanpa pola. Mendengar semua penjelasan Tesuk, si atasan malah menuduh Tesuk jika dia ingin dipromosikan naik jabatan. Tentu saja Tesuk langsung emosi dan keluar dari sana. Dia sangat ingin menangkap penjahat bukan karena ingin naik jabatan, tapi karena dia memiliki jiwa polisi yang jujur
Cuman sikapnya sedikit keras kepala dan arogan. Setelah urusannya dengan Sang-du selesai, malam itu Dong-su memutuskan untuk pulang sendiri. Tapi di tengah perjalanan, dia ditabrak dari belakang oleh seseorang. Dan tebak siapa yang menabraknya. Dia tidak lain adalah si pria misterius. Saat Dong-su turun untuk mengecek mobilnya, dia sempat mendengar suara si pria. Tapi saat dia berbalik, si pria misterius langsung menusuk Dong-su. Karena kali ini si pria menyerang ketua gangster yang paling tangguh, alhasil untuk pertama kalinya dia gagal menuntaskan aksinya karena telah salah memilih target. Bahkan dia sampai mendapatkan luka tusukan di dadanya. Karena merasa tidak akan menang, si pria psikopat itu pun kabur dari sana. Beruntungnya Dong-su langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan si wakil malah menyerang markasnya Sang-du karena mengira jika Sang-du lah pelaku yang menyerang bosnya. Untuk si pria psikopat, dia terlihat mengobati lukanya sendiri. Kemudian pergi ke pemukiman warga yang berada di dekatnya. Apesnya seorang kakek harus menjadi korban kekopetannya lagi. Dong-su yang ditemui wakilnya langsung mengatakan jika pelakunya bukanlah Sang-du. Dia bahkan tidak mengenal orang tersebut. Tapi si wakil masih tidak percaya karena siapa lagi yang berani menyerang bos gangster yang paling tangguh se-Korea. Dong-su yang sangat yakin dengan instingnya hanya memberikan wakilnya petunjuk untuk diselidiki. Tidak lama kemudian Tae-suk datang setelah mengetahui jika bos gangster paling tangguh mendapatkan tusukan dari orang misterius. Tae-suk yang yakin jika orang yang berani menyerang Dong-su adalah penjahat yang dia cari, kemudian meminta Dong-su untuk menceritakan kejadian saat malam itu. Tapi tentu saja Dong-su tidak memberitahu Tae-suk karena dia sendiri ingin menangkap si pria psikopat untuk balas dendam. Karena tahu jika Dong-su pasti ingin membalas dendam, Tae-suk kemudian mencari mobil Dong-su. Dan benar saja dia kembali menemukan bekas tabrakan pada bagian belakang mobilnya. Hal itu pun semakin menguatkan dugaannya karena si pria psikopat selalu menggunakan modus yang sama saat melancarkan aksinya. Sang-du yang mendengar Dong-su diserang juga datang menjenguknya. Tapi dia langsung bertanya pada Sang-du kenapa dia malah menyerang anak buahnya padahal baru kemarin dia ingin berdamai. Sang-du kemudian meminta uang untuk pengobatan anak buahnya. Tidak hanya itu, dia yang serakah malah ingin meminta setengah wilayah kekuasaan Dong-su sebagai ganti rugi. Dong-su yang tetap tenang tentu saja tidak langsung setuju. Tapi untuk biaya pengobatan dia akan membayarnya. Di kantor polisi, Tae-suk terus membujuk atasannya agar dia menyerahkan kasus ini kepadanya karena untuk pertama kalinya ada saksi yang selamat. Mendengar itu, si atasan kemudian bertanya siapa saksi yang Tae-suk maksud. Dengan tegas dia mengatakan jika Dong-su adalah saksi yang selamat itu. Coba pikirkan, siapa kira-kira orang bodoh yang berani menyerang ketua gangster paling tangguh? Sudah pasti dia adalah si pria psikopat karena dia tidak peduli dengan apapun. Dengan begitu dia harus menangkapnya agar mau bersaksi. Tapi karena si atasan sudah sering menerima uang suap, dia masih mencoba melindungi Dong-su. Tae-suk yang tahu jika atasannya melindungi Dong-su kemudian berkata, Dong-su adalah ketua gangster yang banyak melakukan kejahatan. Jadi mereka bisa dengan mudah menangkapnya. Karena jika tidak, Dong-su pasti akan mencari si pria psikopat lalu menghabisinya. Jika itu terjadi, maka pihak kepolisian tidak akan bisa menyelesaikan satu kasus pun.
Di tempat lain, si pria psikopat kembali melakukan aksinya sekaligus mencuri truk milik si korban. Di waktu bersamaan, Dongsu yang ternyata sekilas sempat melihat wajah si pria langsung menyuruh ahli sketsa untuk menggambar wajahnya. Dan pada akhirnya kita diperlihatkan dengan sosok dari pria psikopat tersebut. Dalam perjalanannya, ternyata dalam truk tersebut masih ada teman si korban. Tentu saja dia tidak luput dari kebengisan si pria psikopat. Akibat truknya yang oleng, pisau yang dia gunakan pun sampai terlempar keluar dari truk. Tae-suk yang ingin menangkap Dongsu agar mau bersaksi langsung menggerebek tempat kasino milik Dongsu. Setelahnya, dia langsung menemui Dongsu dan mengancamnya jika Tae-suk akan menangkapnya karena telah mendapatkan bukti suara jika beberapa mesin kasinonya telah dimodifikasi. Dia bersedia menyerahkan rekaman suara tersebut asalkan Dongsu mau menceritakan kejadian penyerangannya pada malam itu. Tae-suk kemudian menambahkan jika pria yang menyerangnya merupakan seorang pembunuh berantai dan Tae-suk sangat berambisi untuk menangkapnya. Tapi setelah mengetahui jika Tae-suk berhasil menangkapnya, maka si pria hanya akan diadili dan dipenjara. Tentu saja Dongsu tidak mau bekerja sama sebelum dia menyiksanya dulu sampai rasa kesalnya terpuaskan. Karena berita penyerangannya kemarin, itu pun berdampak untuk bisnisnya Dongsu karena semua investornya telah mundur. Mendengar semua itu, Dongsu tetap tenang dan bertanya apakah si wakil sudah mendapatkan informasi tentang si pria psikopat. Dari hasil penyelidikannya, si wakil berhasil menemukan mobil yang digunakan si pelaku dan juga berhasil menemukan pisau yang dia gunakan. Karena merasa dia butuh bantuan si Tae-suk, pada akhirnya Dongsu mau bekerja sama dengannya tentunya agar dia lebih gampang mendapatkan informasi. 보세요. 나 장동수요. 한진 살인 사건 알지? Dia mengajak Tae-suk untuk berbagi informasi. Dongsu juga akan menyediakan bala bantuan. Dia kemudian berkata, barang siapa yang pertama berhasil menangkapnya, maka dialah yang akan membawa si pria psikopat. Untuk berjaga-jaga, ternyata ruangan itu telah dipasangi CCTV dan merekam semua omongan dari mereka berdua. Mengetahui hal itu, Tae-suk pun hanya bisa kesal dan menyetujui ajakan dari Dongsu. Pada akhirnya, gangster dan polisi bergabung hanya untuk menangkap satu pria psikopat yang lebih seperti iblis berwujud manusia. 우리 장 사장님이 이렇게 녹음하는. 근데 이 새끼가 오냐고. Singkat waktu, mereka pun memulai kerjasamanya dan langsung melakukan penyelidikan berdasarkan semua petunjuk dari kedua belah pihak. Padahal mereka berdua sama-sama saling tidak percaya. Tae-suk berencana menangkap si pria psikopat sekaligus Dongsu. Sedangkan Dongsu berencana merebut si pria psikopat saat ada kesempatan agar dia bisa menyiksanya sampai puas. Intinya mereka berdua hanya saling memanfaatkan satu sama lain. 하는 거지. 그만큼 잡기 힘들 거고. 언제 어디로 튈지 모르니까 타지역 살인 사건. Di sisi lain, Dongsu menyuruh wakilnya untuk menghabisi Sangdu menggunakan pisau milik si pria psikopat. Sedangkan Tae-suk menemui rekannya di bagian forensik untuk memeriksa semua bukti yang berhasil dia temukan di mobil milik si pria psikopat. 아우 별거 아니야. 그냥 머리카락이. 너 이런 놈 아니잖아. 나도 좀 더럽게 일 좀 하려 그래. 이상한 새끼네 이거. Setelah mendapatkan hasilnya, si rekan menghubungi Tae-suk dan mengatakan jika semua DNA korban sebelumnya ada di sana. Selain itu, pisau yang digunakan untuk menghabisi Sangdu juga terdapat DNA dari korban sebelumnya. Sudah pasti ini merupakan kasus pembunuhan berantai.
Mendengar itu, Taesuk langsung menemui Dongsu karena dia yakin Dongsulah pelaku yang telah menghabisi Sangdu. Dongsu yang tetap tenang meskipun dihajar oleh Taesuk akhirnya hilang kesabaran dan memberikan Taesuk sedikit pelajaran. Meskipun sudah dihajar, tapi Taesuk masih saja bersikap sok keras. 이거 다 해결하고 나면은 일대에서 벌어진 살인 사건들이 충남경찰청 광역수사를 일관 Berita tewasnya Sangdu pun diberitakan di seluruh media dan si pria psikopat juga mengetahui berita tersebut. Sebagai seorang psikopat, dia pun tidak suka jika ada orang lain yang menggunakan senjata miliknya. Saat di rumah duka, dia yang tidak terima pisaunya digunakan oleh orang lain juga datang ke sana. Saat akan memberikan penghormatan, dia memberikan surat pada si wakilnya Sangdu. Dalam surat tersebut, dia mengatakan jika seseorang telah menggunakan pisaunya untuk menghabisi Sangdu. Dengan tatapan tajam, si wakil pun yakin jika orang itu adalah Dongsu. Setelah dari sana, si pria psikopat kembali lagi melancarkan aksinya, tetap dengan modus yang sama dan membawa kabur mobil milik korbannya. Di tempat lain, Taesuk mengajak Dongsu untuk bertemu. Dia sangat kesal karena akibat ulah Dongsu, sekarang unit khusus kriminal juga ikut ditugaskan untuk mengusut kasus ini. Jika mereka berhasil menemukan si pria psikopat lebih dulu, maka tamatlah riwayat mereka berdua. Sambil mencoba mencari barang bukti yang mungkin tertinggal di mobil pelaku, akhirnya Taesuk berhasil menemukan noda darah milik si pria psikopat akibat terkena tusukan dari Dongsu. Tapi tidak lama kemudian, wakil dari Songdu dan semua anak buahnya datang ke sana untuk membalaskan dendam pada Dongsu. Taesuk yang juga ada di sana terpaksa ikut dalam aksi baku hantam. Meskipun dikeroyok, tapi para kroco ini bukanlah tandingan dari Dongsu yang merupakan ketua gangster paling tangguh. Tapi karena jumlah mereka yang banyak, dia tetap mendapatkan luka. Ketika Taesuk yang mencoba menolong Dongsu dari serangan si wakil, sungguh konyolnya si wakil malah tewas akibat tertusuk oleh pisaunya sendiri. Taesuk yang tidak sengaja melakukan itu pun menjadi histeris karena pertama kalinya menghabisi orang meskipun tidak sengaja. 시장의 활동 반경과 수법이 제한적이라. Keesokan harinya, Taesuk diberikan tugas oleh atasannya terkait kasus penculikan. Meskipun masih kesal karena dia sangat berambisi untuk menangkap si pria psikopat, terpaksa dia tetap melakukannya karena kasusnya sudah diambil alih oleh tim khusus kriminal. Padahal dia belum tahu jika orang yang mengaku telah menculik suami si wanita adalah si pria psikopat yang sebenarnya si suami telah dia habisi malam kemarin. Si pria psikopat yang ingin meminta uang tebusan kemudian meminta bertemu dengan si istri dan Taesuk mengawasi dari kejauhan bersama rekannya. Saat sedang mengawasi, si pria psikopat justru berada di belakang Taesuk dan mengawasi dirinya. Sadar keberadaannya telah diketahui, si pria psikopat kemudian kabur dari sana dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Terlihat si pria psikopat sangat lincah dan kabur dengan cepat. Alhasil, Taesuk dan rekannya pun kehilangan jejaknya. 아니 아줌마가 그 Karena gagal, mereka kemudian menemui wanita pemilik tempat makan tadi. Dari keterangannya, dia mengatakan jika pria yang menyuruhnya mengambil tas dari si istri sempat membeli soju. Mereka pun kembali harus bekerja keras untuk mencari botol tersebut yang kemungkinan terdapat sidik jari si pelaku. 야, 대충 해 그냥. 핸들 커버고 어떻게 됐어?
Singkat waktu, Taesuk yang sedang mumet ditemui oleh rekannya karena dia telah berhasil menemukan sidik jari dari botol soju tersebut. Dia kemudian memberikan semua data orang tersebut pada Taesuk. Berdasarkan alamat yang diberikan, Taesuk pergi ke tempat tersebut. Dari pengakuan si pemilik kontrakan, pria yang Taesuk cari sudah lama tidak menempati kamarnya. Setelah Taesuk mengecek kamar tersebut, dia pun menemukan foto dari si pria psikopat bersama keluarganya. Karena merasa tidak asing, dia pun mencocokkan sketsa wajahnya dengan foto tersebut. Dan alangkah terkejutnya dia ketika sketsa wajah dan foto tersebut sangat mirip. Dia pun sangat yakin jika pria itulah si pria psikopat yang selama ini dia cari. Setelah dari sana, dia langsung menyuruh rekannya untuk menyelidiki semua informasi tentang si pria. Kebetulan mereka juga punya rekaman suara dari si pria saat dia meminta uang tebusan kemarin. Ternyata kasus penculikan yang sebenarnya malas dia tangani justru membawanya semakin dekat dengan si pria psikopat. Taesuk juga menghubungi Dongsu dan menyampaikan informasi yang dia temukan. Tidak lupa, dia juga mengirim pesan suara si pria psikopat pada Dongsu. Setelah mendengarnya, Dongsu pun yakin jika suara itu adalah suaranya si pria psikopat. 월명동 제1분식으로 오세요. 그래서요? 그래도 뒤에서 아버지한테 학대를 받아서 보육원에서 자랐고 Berdasarkan hasil penyelidikan, diketahuilah jika nama si pria psikopat adalah Kyung Ho. Dia adalah seorang yatim piatu setelah ayahnya dipenjara karena menyiksa dirinya. Karena lokasinya yang selalu berpindah-pindah, hal itu pun membuatnya sulit untuk dilacak. Karena Taesuk sangat berambisi untuk menangkapnya, dia meminta agar semuanya lebih dewasa dan bekerja sama. Karena sekarang mereka berada di pihak yang sama. Setelah mengumpulkan semua anak buahnya, si wakil memberikan foto Kyung Ho pada semua anggota dan pencarian pun dimulai. 혼자 살만한 원수, 달빵, 장기, 숙박, 여관. 낮에는 업소를 뒤지는 게 요령이야. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, sayangnya mereka belum menemukan titik terang. Suatu hari, saat Dongsu berada di luar, dia tidak sengaja melihat gadis SMA yang kehujanan. Karena merasa kasihan, dia pun memberikan payungnya pada si gadis. Tidak lama, si gadis pun pulang menaiki sebuah bus. Tapi mereka tidak sadar jika si Kyung Ho berada dalam bus tersebut. Malam harinya, mereka semua pun berkumpul untuk makan bersama sebelum melakukan pencarian kembali. Tapi saat Dongsu melihat berita di TV jika telah ditemukan korban seorang siswi SMA, dia pun langsung menyadari pelakunya adalah si Kyung Ho karena melihat jika payung yang dia berikan pada si gadis ada di TKP. Mereka pun langsung bergegas melakukan pencarian lagi karena si Kyung Ho pasti masih berada di dekat sana. Dari pencarian itu, mereka berhasil menemukan tempat Kyung Ho menginap dan langsung mengeceknya. Karena si Kyung Ho baru saja pergi, mereka pun memutuskan untuk menunggunya kembali. Singkat waktu, akhirnya Kyung Ho pun kembali. Tapi dia yang memiliki insting kuat menyadari jika dirinya sedang diawasi. Dia pun langsung tancap gas kabur dari sana. Tentu saja Taesuk dan Dongsu langsung mengejarnya. Dalam aksi kejar-kejaran ini, Taesuk dan Dongsu saling berebutan untuk menangkap Kyung Ho. Dongsu yang sudah berapi-api ingin membalaskan dendamnya dari arah berlawanan langsung menabrak mobil Taesuk dan Kyung Ho. Meskipun mereka mendapatkan sedikit luka,
tapi Kyung Ho masih bisa melarikan diri dari sana. Untuk mempersingkat waktu, mereka bertiga pun berpencar mencarinya. Tapi apesnya si wakil yang pertama menemukan Kyung Ho harus tewas setelah mendapatkan beberapa luka tusukan. Dong-su yang baru datang terpaksa meninggalkan wakilnya yang sudah sekarat. Dia kemudian menemukan bercak darah yang mengarah ke dalam tempat karaoke dan langsung mengeceknya. Menyadari ada keanehan pada salah satu pengunjung wanita, dia pun sadar jika Kyung Ho pasti bersembunyi di kamar mandi. Dengan amarah yang sudah memuncak, Dong-su mendobrak pintunya dan memukul Kyung Ho dari balik pintu sampai pintunya jebol. Anjing! Setelah membuatnya tidur nyenyak, akhirnya Dong-su lebih dulu menangkapnya dan langsung dia bawa untuk disiksa sampai mampus. Kyung Ho yang merupakan psikopat kejam bukannya merasa takut, tapi dia justru malah tertawa karena menganggap jika dirinya dan Dong-su tidak ada bedanya. Mereka sama-sama menghabisi nyawa orang lain hanya untuk kepuasan diri sendiri. Tapi saat Dong-su akan melakukan fatality-nya, Tae-suk malah datang dan menabrak Dong-su sampai pingsan. Karena sebagai polisi, dia ingin Kyung Ho diadili dan mendapatkan hukumannya. Kalau gua lebih setuju jika dia dihabisi oleh Dong-su. Karena orang seperti ini bukan manusia lagi, tapi lebih ke iblis. Setelah kasusnya terungkap, Kyung Ho bahkan mendapatkan perawatan dan bisa makan dengan lahap. Sedangkan untuk Dong-su, bisnisnya telah ditutup oleh kepolisian. Dia pun menjadi sangat murka karena selain bisnisnya ditutup, dia juga gagal membalaskan dendamnya pada Kyung Ho akibat ulah si Tae-suk. Tapi masalah kembali terjadi karena pihak kepolisian tidak memiliki bukti akurat yang mengatakan jika Kyung Ho adalah pelakunya. Karena saat melakukan aksinya dia sangat hati-hati. Singkat waktu saat persidangan berlangsung, bahkan iblis seperti Kyung Ho masih berhak mendapatkan pengacara. Karena tidak ada bukti yang akurat, akhirnya jaksa memanggil saksi kunci yang merupakan satu-satunya korban Kyung Ho yang masih selamat. Dan tebak siapakah dia? Tentu saja dia tidak lain adalah Dong-su. Ternyata sebelum ini Tae-suk datang menemui Dong-su karena dia sadar hanya kesaksian dari Dong-su lah yang bisa membuktikan jika Kyung Ho adalah pelakunya. Tapi resikonya Dong-su juga akan ditangkap karena dia juga sedang diburu oleh polisi. Awalnya Kyung Ho masih bisa nyengir, tapi saat Dong-su membuka jasnya dan memperlihatkan bekas luka tusukannya sekaligus berkata jika dia juga telah menusuk balik si Kyung Ho, maka bisa dipastikan di bagian dadanya pasti ada bekas luka tusukan. Barulah ekspresinya langsung merengut. Ditambah, Dong-su juga memperlihatkan surat yang kemarin sempat dia berikan pada wakilnya Sang-du. Jika diperiksa, tulisan tangannya pasti akan sama. Berkat kesaksian dari Dong-su, hakim pun menyatakan jika Kyung Ho bersalah dan mendapatkan hukuman mati. Singkat waktu, akhirnya Dong-su dibawa ke penjara tempat semua anak buahnya ditahan. Ternyata di penjara itu jugalah Kyung Ho ditahan. Setelah turun dari mobilnya, Dong-su dengan senyuman psikopatnya melihat ke arah Kyung Ho. Dan Kyung Ho sepertinya sudah tahu bagaimana nasib dia ke depannya di penjara tersebut. Disinilah sebuah fakta terungkap. Ternyata alasan Dong-su bersedia ditahan karena dia meminta Tae-suk untuk menempatkannya di penjara yang sama di mana Kyung Ho ditahan.
Sudah bisa dipastikan selama Kyung Ho menunggu hukumannya, Dong Su pasti akan terus menyiksanya sampai puas. Anjing, ending yang sangat memuaskan. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했.